falcon. 1, 2, dan 3. Sebentar, saya lihat dulu di sini falcon itu jenis burungnya seperti apa ya? Sebentar. Sejenis burung-burung kecil itu falcon. Burungnya kecil, kalau elang besar. Kalau elang itu eagle. Ini dia kecil. Di sini bilangnya small bird that can be trained or hunt and kill other birds. Ya, burung pemangsa tapi dia kecil. Nah, sekarang 12. Hyponym dari arm. Satu dan berapa nih? Ayo, mana lagi jawaban yang lain? Hiponim dari arm. 1 dan 2. Wrist and elbow. Kalau ankle itu kan ada di kaki. 13. Hyponym dari color. Satu dan 2. Sebentar, dilihat yang azure ini color yang seperti apa ya dia. Dia memang jenis warna. Tapi jenis warnanya seperti apa ini azure? Oh, ini jenis dari bright blue, ya seperti itu, biru terang atau seperti biru langit atau bisa juga disebut baby blue, biru muda, baby blue. Nah, sekarang nomor 14. Hyponym from reptile. 2 dan 3. Chameleon, siapa yang tahu chameleon apa coba? Bunglon, betul sekali. 15. Hyponym from radio. Satu, dua, tiga, betul. Ya, itu tentang hiponim ya. Selebihnya latihan sendiri, oke? Nah, sekarang suffix and prefix. Ya, suffix itu seperti biasa, dia ada di akhir. Contohnya ada driver, ada singer, ada nicely, ada information. Nah, kalau prefix itu ada di awal. Seperti recall, misunderstand, bicycle, tadi unpredictable, unhappy, atau amoral. Seperti itu. Coba sebutkan suffix. Apa aja boleh. Awalan suffix. Kata bahasa Inggris, kata apa saja. Suffix akhiran.
akhiran bahasa Inggris, kata yang berakhir mengandung suffix apa aja? Contohnya. Painter, careless, betul. Dari less-nya ya, painter ada er-nya. Apalagi? Siapa lagi yang mau kasih contoh? Beautifully ya, dari kata beautiful. Terus? Wah, Mbak Almaida sama Bu Elis janjian ini kayaknya. Sama, beautifully dua-duanya. Yang lain apa lagi? Childish, berarti kalau childish apa? Ish itu artinya dari ke bla bla blaan. Berarti kalau child kan anak, berarti ke kanak-kanakan. Kalau able itu berarti bisa, touchable berarti bisa disentuh. Comfortable berarti nyaman. Believable dapat dipercaya. Ingat kalau akhiran able berarti artinya dapat. Terus apa lagi? Coba kalau prefix, sekarang prefix contohnya. Selain recall, misunderstand, bicycle. Oh, kalau stimulate masih yang suffix tadi ya, aid. Membentuk kata kerja. Recall. Recall dari sini. Apalagi? Remember, indirect. Ya. In apa artinya? Tidak, betul. Sama dengan miss juga. Not, ya. Mana lagi? Impossible. Nah, kalau possible artinya memungkinkan. Kalau impossible berarti tidak mungkin. Unhappy, betul. Tidak happy. Apalagi? Illegal. Ill juga artinya tidak, ya kan? Tidak legal. Uncivil, betul. Apalagi? Unlucky. Mana lagi? Selain dengan un, ill. Yang A belum nih contohnya nih. Rewrite. Nah, boleh. Wah, Mbak Laras sama Mbak Vivi kompak. Sama. Loh, ini bukan ya? Bukan contoh awalan ini ya, Vivi gitu. Itu bukan ya? Atypical berarti tidak sama. Terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Oke, kalau begitu. Dan lain-lain. Nah, sekarang understanding conversation. Nah, memahami percakapan. Biasanya hyperaktif, ya betul. Itu adalah sangat, ya. Sangat aktif, betul. Nah, kalau sekarang understanding conversation itu adalah pertama kita cari topiknya. Ya, harusnya pakai why. Hypernya harusnya pakai why. Nah, understanding conversation pertama kita cari topiknya dulu, kemudian cari settingnya dulu di mana. Pertama topik. Nah, apa yang sedang mereka bicarakan? Kemudian setting, di manakah kira-kira tempatnya mereka berbicara seperti itu di mana? Kemudian characters ini siapa saja yang terlibat di situ? Apakah ia seorang guru? Apakah ia seorang murid? Apakah dia seorang penjual dan pembeli? Atau seorang artis dan fansnya? Bisa jadi seperti itu ya. Seorang penjaga perpustakaan dan seorang murid?
bisa juga. Nah, kemudian kita bisa elaborate atau summarize. Informasinya itu bisa kita ringkas apakah yang sebenarnya mereka bicarakan di situ atau tentang apa mereka bicara, seperti itu. Itu kalau tentang understanding conversation ya. Ingat, finding the topic. Apa tadi topik? Tentang apa? Tema. Kalau setting, ya tema atau apa yang dibicarakan. Setting berarti setting, place or location ya. Betul. Characters itu adalah tokoh-tokoh yang terlibat di situ. Kalau sifat-sifatnya itu namanya characterization. Sifatnya seperti apa gitu. Ya, siapa yang terlibat atau tokohnya. Kemudian summarize. Disimpulkan ini bercerita tentang apa, seperti itu. Oke, kalau main idea seperti itu. Finding main sentence adalah mencari kalimat utama pada paragraf dan biasanya ditemui pada awal atau akhir paragraf. Kemudian kalau main idea itu adalah tentang ide pokok dari suatu paragraf secara keseluruhan. Main idea. Nah, tidak berupa kalimat tapi berupa frase ya, gabungan dari kata dan kata. Misalkan types of color. Nah, berarti di situ dia mengulas tentang jenis-jenis warna dan warna ini dihasilkan dari warna apa, berarti itu tentang types of color gitu. Nah, kemudian finding the topic of the paragraph. Nah, ini adalah topiknya atau ide utama dari inti cerita dari suatu paragraf, seperti itu. Nah, kita sudah mengulas semuanya. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Siapa yang belum mengumpulkan tugas pertama? Tugas pertama itu yang di KDI tentang kuis. Itu tidak terlalu necessary sih, tidak terlalu diperlukan. Yang paling diperlukan itu adalah yang kedua, yang terakhir. Yang pertama tentang sinonim, antonim, hyponim, dan afiks. Nah, itu yang penting satu. Yang terakhir ini sekarang. Yang satunya lagi. Jadi yang paling penting tugasnya 2. Dikumpulkan ya. Siapa yang belum mengumpulkan? Siapa yang sudah mengumpulkan ke email dianaros.arif@yahoo@gmail.com. Yang mengumpulkan langsung ke saya, yang kemarin datang ada 8 atau 9 ya. Yang terakhir belum ya. Yang terakhir paling lambat ujian pertama ya. Oke. Coba, masih ada waktu. Jadi sekarang kita latihan kalimat aja ya, yang but, so, and, or. Oke? Nih, saya kasih kesempatan satu-satu bikin kalimat. Nih. Oke, siapa yang sudah siap? Siapa yang pertama dulu nih? Nanti yang kedua saya tunjuk. Yang pertama dulu siapa yang mau nih? Bikin kalimat but, and, or, atau so. Siapa? Yang terakhir tugasnya merangkum bab 1 sampai bab 8, tapi tidak boleh lebih dari 2 halaman.
bab 1 sampai 8. Boleh itu tentang singkat, gimana ya, summary singkat atau contoh-contohnya juga boleh, tidak apa-apa. Hitung-hitung belajar untuk ujian ya, paling lambat hari pertama ujian tanggal berapa? Tanggal 4 ya, 4 November paling terlambat. Boleh berbentuk tabel juga boleh, boleh berbentuk paragraf juga boleh. Kalau tabel kan lebih singkat, lebih padat, lebih jelas. Ingat, nggak boleh banyak-banyak loh, apalagi kalau copy paste dari buku. Pokoknya sesuai pemahaman kita aja bahwa scanning itu apa gitu kan, kayak gitu ya. Nah, wah, nggak ada yang mau pertama nih, aku tunjuk aja deh yang setuju pertama tadi, Mbak Laras nih ya. Boleh ditulis tangan juga nggak apa-apa kok.